Kalau saya teriak gajah, bagaimana kalian sambut? Gajah! Wah, kurang semangat. Gajah! Ah, begitu. Partai Muda. Terima kasih. Terima kasih atas undangan ini. Minta maaf. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi, saya setuju. Kita bisa tambah. We have to be more generous Bila diperlukan. beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin. Kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Heran gitu, punya presiden tapi cara ngomongnya itu kayak emak-emak PKK yang lagi flexing di acara arisan. You serious? Sekarang Pak Prabowo itu ngomongnya udah mirip buzzer. Ngomong tokoh Indonesia gelap itu dibayar sama koruptor. Dia dapat apa? Untungnya apa? Secara logika omongan Bapak itu nggak masuk akal dan Bapak wajib membuktikan. Sekarang Amnesty Internasional meminta Bapak untuk memberikan bukti bahwa pernyataan Bapak itu valid. Jangan asal ngomong. Bapak ini presiden, bukan buzzer. Gimana sih? Koruptor itu kan orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Kalau dia mendanain oposisi, bisa dia. Koruptor itu serakah, Pak. Orang itu yang selalu ingin menjilat kekuasaan terus-menerus agar dia mendapatkan keuntungan. Lah kalau dia mendanain oposisi, kayak tokoh Indonesia gelap, dia dapat apa? Untungnya apa? Secara logika, omongan Bapak itu nggak masuk akal dan Bapak wajib membuktikan. Dengan percaya dirinya, dia bilang dia mendapatkan laporan bahwa pengangguran itu menurun. Terus dia juga mendapatkan laporan bahwa tingkat kemiskinan menurun. Astagfirullahaladzim. Pak Prabowo ini lupa bahwa di sekeliling dia itu isinya adalah menjilat asal Bapak senang. Bikin laporan begitu dia senang. Nggak lihat kemarin kejadian di Cianjur. Toko pakaian bayi buka lowongan buat 50 karyawan yang lama ribuan. Orang pengangguran segitu banyak. Dia bilang pengangguran menurun. Dia ngomong lagi, yang kabur aja dulu. Kabur aja loh. Dia lupa, menterinya sendiri yang ngomong kalau mau nyari kerja ke luar negeri karena pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Pak Prabowo bilang ya enak aja Indonesia gelap, Indonesia terang. Ya terang buat lo dan teman-teman lo, buat pendukung yang sekarang lo bagi-bagi tuh posisi komisaris, menteri menjabat sebagai komisaris dan lain-lain. Enak banget Pak kalau ngomong. Ya Allahu Akbar. Pak jauh-jauh keliling Eropa, pidato sana sini keren. Pulang-pulang laporan ke Jokowi, emang Jokowi itu siapa? Atasannya Bapak. Aku pengen ketawa. Mana nih para kaum 58% setelah menyaksikan apa yang menjadi kelakuan presiden pilihannya yang semakin kesini semakin menunjukkan bahwa dirinya tidak lain hanyalah bonekanya Pak Mulyono, dan bahkan terlihat di era kepemimpinannya lebih parah daripada Pak Mulyono. Hampir di semua sektor dibikin hancur. Ini sangat miris. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita langsung saja lanjut bagaimana ledekan-ledekan ataupun komentar netizen untuk Pak Prabowo ini untuk Presiden Omon-Omon. Ada bapak-bapak ngomongnya begini, angka kemiskinan absolut turun, angka pengangguran turun. Bapak-bapak yang sebelah sana yang bilang. Nah, gue cuma mau bilangin tuh ke bapak-bapak itu, Pak, bapak dibohongin. Pendukung Bapak Ono marah-marah sama gue, nggak terima, diserang-serang gue. Kasian banget bapak-bapaknya ya, dibohongin sama timnya. Indonesia gelap. Sorry. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Elu yang kabur aja ke luar negeri. Emang elu bisa? Mau kemana kok di sana? Di luar negeri? Ya iyalah. Lagian kan Bapak kan sudah ada jabatan sekarang yang diamanatkan oleh rakyat kepada Bapak. Ya nggak mungkin lah Bapak kabur.
Kalau rakyat jelata ya pasti kabur mereka, Pak. Kesulitan mendapat pekerjaan. Tiap ada job fair, paling yang dibutuhkan puluhan orang, yang mendaftar ribuan. Ya, ribuan orang yang mendaftar demi berebut pekerjaan. Bapak nggak menyadari betapa susahnya rakyat sekarang, kesulitan dalam mencari kebutuhan ekonominya. Ya. Begitu Bapak sudah ada di singgasana, rakyat sudah memberikan kepercayaan kepada Bapak untuk memimpin negeri ini, malah Bapak mengejek mereka, mengolok-olok rakyatmu. Di mana hati nuranimu, Pak? Sampai setiganya Anda mengolok-olok rakyat. Bukannya Bapak introspeksi diri, kenapa rakyat tuh berteriak seperti itu? Apa yang kurang? Bukannya Bapak mencarikan solusi atas keluh kesah rakyatmu. Enggak, malah Bapak mengajak mereka. Ya, Bapak mengatakan data BPS, angka pengangguran turun. Gimana turun, Pak? Setiap ada job fair, yang dibutuhkan cuma puluhan, yang mendaftar ribuan orang. Ya. Lalu Bapak masih tega mengatakan mereka Indonesia bilang kabur aja dulu. Ya. Itulah Pak, kalau Bapak kasihkan duduk aja tanpa melihat rakyat di bawah, hanya mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar Bapak yang hobinya menjilat kekuasaan. Emang Bapak pikir kalau tanpa ada suara rakyat yang mengkehendaki Bapak untuk memimpin negeri ini, Bapak bisa jadi presiden? Ya enggak, paling juga Bapak teriak-teriak. Sama kayak tahun 2014 sampai 2019, Bapak teriak-teriak menyalahkan pemerintah, banyak kekurangan pemerintah. Sekarang begitu Bapak yang memimpin, malah Bapak mengejar rakyat. Yang memberikan solusi sama Bapak, yang mengingatkan Bapak betapa susahnya republik ini saat ini. Yang ada Bapak malah mengolok-olok mereka. Bukannya introspeksi diri, mencarikan solusi. Kenapa rakyatku seperti itu? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Ndasmu. Katanya para koruptor-koruptor itu yang membiayai demo. Koruptor itu pejabat semuanya juga. Pejabat pemerintahan. Gak ada rakyat yang menjadi koruptor. Koruptor itu pejabat semuanya. Para koruptor itu pejabat yang maling duit negara, duit rakyat. Terus lu bilang yang membiayai pendemo itu koruptor, sementara koruptor itu pejabat. Berarti anak buah lo itu yang membiayai demo. Ya. Aduh. Ngaku sekarang mah ya, ngaku sekarang mah. Untuk sekarang ini ya, antara pejabat dengan penjahat itu bedanya tipis, bedanya tipis. Oh my God. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Presiden aman-aman, presiden aman-aman, presiden aman-aman. Emang susah kalau punya presiden agak mau turun ke masyarakat. Yang didengerin tuh cuma kroni-kroninya doang tuh, para mafia-mafia tuh. Yang jelas-jelas bakal nutupin apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Aman-aman, turun ke masyarakat kagak. Buntelan. Pakai bilang angka pengangguran menurun, pale lo peang. Angka pengangguran turun, makin banyak. PHK di mana-mana, buta mata lo. Aman. Angka kemiskinan menurun, turun ke masyarakat. Jangan cuma dengerin kroni-kroni lu doang. Ingat lo, masyarakat itu milih lu lantaran mereka tuh kesian sama lu. Kagak enakan, 3 kali nyalonin kalah mulu. Sekarang lu dikasih mandat, dikasih kepercayaan untuk memperbaiki Indonesia, bukan malah menghancurkan. Presiden aman-aman. Hukum agak ditegakkan, koruptor dipelihara, Raja 4 lu hancurin, Tangerang tuh pagar laut makin dilanjutin.
Otak di mana otak? Aman. Bisanya apaan sih lu cuman aman. Ama begini nih. Apaan lo? Mau jadi Sarimin lo? Begini.